Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa usini bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tak ada ungkapan yang terindah yang kita ungkapkan di kesempatan yang berbahagia ini, di hari dan di tempat yang mulia ini, selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah ritual kita, yaitu sholat Jum'ah. Semoga dengan ibadah yang kita laksanakan di kesempatan ini menjadi wahana, menjadi sarana ditinggikannya derajat kita, diampunkannya segala kehilapan dan dosa-dosa kita, dan bisanya dikumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah di al-jannah-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada qudwah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan dunia yang singkat ini, manusia sangat sibuk dari berbagai profesi, apakah pedagangnya, apakah pembisnisnya, apakah politikusnya, dan lain sebagainya. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk menggapai hal yang diinginkan oleh kebanyakan manusia adalah keberuntungan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun profesinya, yang diinginkan manusia, termasuk kita yang hari di sini, adalah menggapai dan memperoleh keberuntungan di dalam hidup. Ketika keinginan kita menggapai keberuntungan hidup tanpa dilandasi dengan apa yang Allah atur dalam kitabnya, apa yang Rasulullah contohkan dalam kehidupannya, maka keberuntungan yang kita peroleh hanya keberuntungan semu. Hanya capek, tetapi tidak akan mendapatkan keberuntungan yang besar yang Allah janjikan. Maka oleh karena itu, agar kita mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya, keberuntungan yang mutlak yang Allah akan berikan, ketika kita menginginkan itu, akan kita tercapai bila mana kita mengikuti apa yang Allah atur di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi kepada kita bagaimana supaya kita menggapai keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang besar, bukan hanya keberuntungan di dunia yang secuil ini. Karena dunia adalah mata'ul gurur, kehidupan kesenangan yang sedikit tetapi menipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya yang tidak asing lagi di lisan kita, di dalam surat Al-Mu'minun, pada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11,
Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Siapakah mereka yang beruntung? Apakah yang giat kerjanya, yang tinggi karir dalam politiknya dan lain sebagainya? Allah menyebutkan orang yang beruntung adalah al-mu'minun, orang yang hidupnya beriman. Jadi dengan keimanan inilah merupakan kunci keberuntungan. Tanpa iman, maka kerugian yang akan diperoleh. Dengan iman inilah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dihargai. Tanpa iman, sebesar apapun dan sebanyak apapun kebaikan tidak akan dihargai. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita meraih surganya. Tanpa iman, manusia akan abadi di dalam neraka. Artinya yang pertama yang harus kita miliki untuk menggapai keberuntungan adalah landasi hidup kita ini dengan keimanan. Lalu setelah kita memiliki keimanan, supaya keimanan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keberuntungan yang lebih besar lagi, maka mau tidak mau, marilah kita bangun di atas pondasi keimanan itu adalah berbagai proyek-proyek kebaikan. Tanpa adanya proyek kebaikan, maka keimanan tidak punya arti apa-apa. Apa proyek kebaikan? Adalah berbagai amal-amal kebaikan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ketika mendapatkan kalimat atau kata atau ayat yang berbunyi amanu, maka selalu diikuti dengan wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal soleh adalah kosong. Begitu juga amal soleh tanpa iman adalah bohong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah informasikan di dalam surat ini? Allah menyampaikan orang yang beruntung setelah beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jangan sampai ketika kita sholat hanya menjalankan kewajiban, hanya menjalankan rutinitas, tetapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sholat kita akan bernilai adalah ketika kita menjalankan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Supaya kita menggapai keberuntungan yang besar adalah marilah kita jadikan kehidupan dunia ini menjadi waktu yang luar biasa, menjadi waktu untuk berburu amal kebaikan. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat ini, mereka yang beruntung adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang menjauhkan dirinya dari segala hal yang melalaikan, yang menyia-nyiakan baik waktu maupun tenaga, baik ucapan maupun perbuatan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita banyak hal yang disia-siakan. Ingat, waktu adalah terbatas. Semakin berputar waktu, semakin habis jatah kita yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai malam waktu, di malam hari kita sepanjang malam begadang dengan sia-sia. Jangan sampai kita beraktivitas di siang hari dengan aktivitas sia-sia. Bahkan di zaman modern ini banyak sekali hal-hal yang menyia-nyiakan, terutama adalah HP. Banyak sekali orang-orang yang terbuai dengan HP, bisa berjam-jam berinteraksi dengan HP, hanya WA-an, hanya Facebookan dan lain sebagainya, hanya diisi dengan sia-sia. Tetapi kosong ketika dia kosong dengan zikir kepada Allah. Kosong untuk bertilawah, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, rasanya susah untuk bertilawatul Quran. Tapi untuk ber-HP ria,
berjam-jam kita habiskan. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang pendek, dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan, nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu. Yang pertama adalah as-sihha, nikmat sehat. Banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sehat. Tetapi kita bayangkan, kita pikirkan bagaimana saudara-saudara kita ingin beramal kebaikan saat ini, tapi saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Tapi banyak di antara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan. Yang kedua, wal faragh, waktu luang. Waktu luang banyak diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan meminta pertanggungjawaban dari waktu yang Allah berikan? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, sehingga ia ditanya terlebih dahulu tentang 4 faktor. An umrihi, akan ditanya tentang umurnya. Fima afnah, kemana dihabiskan. An ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya. Ma fa'ala bi, kemana dilakukan. Wa an malihi, akan ditanya yang ketiga tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana memperoleh harta. Wa fima anfaqah, kemana harta dibelanjakan. An jismihi fima ablah, yang keempat akan ditanya dari kita semua tentang fisik, tentang kesehatan. Kemana itu digunakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan yang kedua, orang yang akan mendapatkan keberuntungan besar adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, yang akan beruntung adalah orang yang ketika hartanya sudah sampai nisab, maka ia mengeluarkan zakat. Karena orang yang beriman sadar benar, sadar betul bahwa anugerah rizki yang Allah berikan bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, tapi di sana ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim yang kita keluarkan melalui zakat ataupun infaknya. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang akan beruntung mendapatkan kebahagiaan yang besar adalah mereka yang dalam hidupnya bisa menjaga kehormatannya. Artinya tidak terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Adalah orang yang menjaga janji, orang yang bisa menjaga amanah dan janjinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sesungguhnya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahi sebagai suami bagaimana menjaga keluarga. Ada yang diamanahi di antara kita sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, bahkan sebagai presiden. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan paling kecil adalah kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sendiri. Untuk apa mata itu digunakan? Untuk apa telinga itu digunakan? Kemana kaki dilangkahkan dan lain sebagainya? Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Selanjutnya, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Orang yang beriman yang akan meraih kebahagiaan, yang akan meraih keberuntungan besar adalah mereka-mereka yang menjaga sholat 5 waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat harus kita jaga, bukan hanya dilaksanakan. Kalau hanya dilaksanakan, hanya membuatkan kewajiban, belum tentu kita menjaga sholat. Jadi setiap orang yang mengiqamah, mendengarkan sholat adalah melaksanakan sholat. Tapi tidak setiap orang yang melaksanakan sholat itu menegakkan sholat. Yang Allah tuntut kepada kita semua bukan hanya sebatas mengerjakan sholat, tetapi kita dituntut untuk menegakkan sholat.
Baik mulai dari wudunya, mulai disiplin waktunya, di awal waktu. Kalau kita sholat di awal waktu sah, di tengah waktu sah, di akhir waktu sah. Tetapi waktu yang utama adalah ketika kita sholat di awal waktu. Sholat sendirian sah, di rumah sah. Tetapi yang utama adalah sholat berjamaah di masjid. Cari, itulah yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Dan marilah kita camkan baik-baik. Kenapa kita harus menegakkan sholat 5 waktu? Karena sholat adalah yang pertama kali nanti akan disoal, akan ditanya di yaumil qiyamah. Rasul menyampaikan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dari amal hamba yang akan ditanyakan nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi sholat. Kalau sholat insoluha, kalau sholatnya baik, soluhat sairu amali, maka akan baik amal-amal yang lain. Tetapi sebaliknya, wa in fasada, kalau sholatnya rusak, fasadat sairu amali, maka akan rusak amal-amal yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup di ayat yang ke-11 dengan menyebutkan janji yang luar biasa bagi orang yang beriman, kemudian yang imannya dia kemudian bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, menunaikan zakatnya, menjaga kehormatannya, serta menegakkan sholat-sholat 5 waktunya, maka Allah menyebutkan ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan warisan, bukan rumah, ya, bukan istana, tapi apa yang Allah janjikan? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka semua akan mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka akan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Itulah janji yang sangat besar yang Allah berikan bagi siapa-siapa yang mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari dan memburu kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan semu yang secuil yang kita kejar di dunia ini, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya abadi nanti di yaumil qiyamah. Kita akan bersama-sama kumpul di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua untuk menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala tadi sehingga kita dapat dikumpulkan bersama-sama nanti di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim.